kembali lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program untuk menambahkan data mahasiswa dan juga cara untuk mengupload status nantinya setelah dengan menggunakan data login mahasiswa yang sudah ditambahkan tadi. Nah, di video sebelumnya sudah terdapat beberapa file seperti indeks PHP, login dan juga login ke PHP. Dan di sini saya akan melanjutkannya, menambahkan file buat PHP, kemudian s buat PHP, lalu status PHP, dan terakhir itu simpan PHP. Nah, yang pertama itu adalah yang pertama yang diakses adalah status PHP, yang mana nanti di status PHP ditambahkan data mahasiswa, kemudian data mahasiswa itu nanti akan digunakan untuk login ke file indeks PHP-nya nanti. Oke, di status PHP ini. Nah, di status PHP itu hanya ada kode HTML saja, yang mana itu ada form yang actionnya itu simpan ke PHP. Jadi jika ini dijalankan maka akan mengarah ke file simpan PHP. Di sini terdapat div dengan kelas mahasiswa, yang mana H1 adalah input data mahasiswa, kemudian div kelas input yaitu labelnya name untuk dan juga nama, dan juga untuk foto, dan terakhir adalah email. Lalu yang terakhir itu div kelas simpan, yang mana buttonnya bertipe submit. Jika ini diklik maka buttonnya akan maksudnya gini, jika buttonnya terbalik ya, jika buttonnya diklik maka codingan HTML ini akan dijalankan dan akan mengarah ke file simpan PHP, yang mana simpan PHP ini. Nah, di simpan PHP di sini text name, yang mana text name itu dari sini, ini adalah text name. Lalu text name ditangkap dengan menggunakan $get, itu fungsinya untuk menangkap variabel sementara. Kemudian disimpan di variabel name. Teks nama juga begitu, ditangkap dengan $get dan disimpan di variabel nama. File foto juga begitu, ditangkap $get, disimpan di di variabel foto, dan juga alamat email juga seperti itu, disimpan di variabel email. Lalu di sini dilakukan pengkoneksian ke database ya, yang mana hostnya itu adalah localhost, dan juga usernya itu secara default itu adalah root, dan passwordnya jika tidak diubah maka kosong. Dan di sini nama database saya itu adalah DBTIA. Lalu di sini saya melakukan pengkoneksian ke database yang dengan menggunakan MySQL connect, dengan urutan penulisannya itu adalah, untuk penulisannya itu perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah localhost-nya, nama localhost, terus nama username-nya, lalu password-nya, dan juga nama database. Lalu di sini diuji menggunakan lalu koneksi ini diuji jika bernilai false maka ini akan muncul koneksi ke database server gagal. Lalu jika benar, jika koneksinya berhasil maka ini akan dijalankan. Di sini buat perintah untuk menyusun record atau menambahkan data ke tabel mahasiswa, yaitu insert into tabel mahasiswa values $name, yang ini dari sini maksudnya $name, nama, foto, dan email. Lalu disimpan di variabel SQL. Kemudian jalankan perintah SQL-nya dengan menggunakan kode MySQL query yang isinya adalah $koneksi, ya ini koneksinya tadi, dan juga query SQL-nya, dan disimpan di $query. Nah, untuk penulisan variabel itu bebas ya, tapi harus sesuai dengan fungsinya. Kemudian uji apakah perintah query sukses. Jika if query-nya bernilai false, maka ini akan tampil perintah query salah, silakan perbaiki. Jadi namun jika berhasil maka ini akan muncul alertnya, itu data mahasiswa sudah disimpan. Kemudian di file buat PHP itu untuk mengupload status, yang ini. Yang pertama itu harus dimasukkan session start terlebih dahulu sebelum codingan ini diketikkan. Jadi session start itu harus paling atas sebelum yang lainnya. Lalu uji apakah mahasiswa sudah login.
Nah, jika tidak login maka maka tidak boleh masuk ke bot PHP, maka harus login terlebih dahulu. Dengan ini login terlebih dahulu ke Nexus. Lalu jika sudah login, maka bisa menginputkan status. Di sini ada tabel, maksudnya div dengan kelas input status, kemudian ada teks area yang itu untuk wadah untuk mengetikkan status nantinya, dan juga ada div kelas simpan mana button yang bertipe submit. Jadi ini akan diklik, lalu kemudian ini akan dijalankan, dan form action-nya itu ke SBOT PHP, yang mana SBOT PHP itu nah ini SBOT PHP, ini file SBOT PHP. Yang pertama itu session start-nya sama dengan bot PHP. Kemudian ambil variable form di text status tadi, di text status tadi, kemudian lakukan pengkoneksian database ke server dengan hostnya localhost, usernya adalah root, passwordnya kosong, nama databasenya dbtia. Lalu lakukan query SQL-nya, SQL bintang from tabel mahasiswa, di mana emailnya adalah $session email. Lalu koneksikan dengan menggunakan MySQL Connect. Jangan lupa urutan untuk penulisan nama localhostnya, baru kemudian username-nya, kemudian password, dan juga nama database-nya. Lalu uji koneksinya. If koneksi, jika koneksinya berhasil maka jalankan ini, yaitu jalankan koneksi dan juga SQL-nya, kemudian disimpan di $query. Lalu simpan nilai record, yaitu menggunakan MySQL Fetch as query, simpan di hasil. Kemudian buat perintah untuk memasukkan statusnya. Insert into table status values. Ini dibiarkan kosong. Lalu jalankan perintah SQL $query dengan menggunakan MySQL query, yaitu $koneksi dan juga $SQ. Maksudnya variabel koneksi dan juga variabel SQ. Lalu jika ini sudah berhasil, maka akan muncul echo alert, yaitu status sudah disimpan, dan nanti akan diarahkan di header ke location index PHP. Ini untuk menghentikan codingannya ya. Oke, kita coba demokan saja. Terlebih dahulu kita akses di bagian file status PHP untuk memasukkan data mahasiswanya nanti. Nah, di sini kita coba 210.840.023, namanya Maria, choose file, fotonya lalu emailnya itu marianovi@gmail.com. Kemudian klik simpan, maka akan muncul localhost says, yaitu data mahasiswa sudah disimpan. Kemudian klik OK. Lalu sini kita akses di bagian kemudian di bagian indeks PHP kita klik update status. Nah, tadi sebelumnya kan kita sudah memasukkan emailnya Marianovi, lalu itu akan kita gunakan untuk login ke indeks PHP-nya. marianovi@gmail.com, passwordnya, baru klik login, lalu kita ketikkan status. Nah, perlu diperhatikan untuk status itu hanya berupa teks, itu selamat sore. Kemudian klik kirim. Nah, ini sudah muncul dengan ada jam dan juga nim yang tadi itu kita dimasukkan.
Nah, oke, sekian video dari saya. Jika ada kurang, saya minta maaf. Terima kasih.